Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana fiddin, a'azakumullah. Sebelum kita lanjutkan bab berikutnya, ada beberapa alat yang perlu disampaikan terkait dengan pembahasan al-kalam wa ma yata'allafu minhu. Yang pertama, masalah yang keempat, poin yang keempat. Masalah yang keempat, poin yang keempat. Min ismil fi'li wa fa'ilihi. Termasuk bentuk kalam dari isim fi'il dan fa'ilnya. Nahwu hayhata al-aqiqu. Hayhata isim fi'il, al-aqiqu fa'ilnya. Pada pertemuan yang lalu saya terjemahkan hayhata, sungguh jauh, al-aqiqu, anak yang durhaka itu. Diralat al-aqiqu dalam contoh ini adalah nama lembah. Al-aqiqu ismu wadin, nama lembah. Itu lembah al-aqiq. Karena contoh ini diambil dari bait syair, ya, yang menjelaskan tentang keadaan lembah al-aqiq. Jadi ini bukan sekedar contoh biasa, tapi diambil dari potongan syair, sehingga al-aqiqu diartikan sesuai dengan yang dimaukan oleh penyairnya. Dan setelah kita cek, ternyata al-aqiqu adalah nama lembah al-aqiqu, ya, sehingga maknanya ialah sungguh jauh lembah al-aqiq. Baik. Alat yang kedua, masalah yang kelima, tentang kalim. Ikhtalafan nuhatu fi lafzi kalim. Faqila huwa jam'un mufraduhu kalimatun au kalmatun au kilmatun. Waqila huwa ismu jinsin jam'i li'annahu laisa ala waznin min auzanil jumu'i al-masyhuri. Alat yang benar al-masyhurati. Al-masyhurati, karena sifat dari jamak, ya, yang tidak berakal, maka pakai taklif al-masyhurah. Taib, barakallahu. Selanjutnya bab berikutnya, al-mu'rab wal mabni. Nah, kita baca sama-sama. Kalian menirukan bacaan saya. Qala Ibnu Malik rahimahullah,
walismu minhu mu'rabun wa mabni lisyabahin minal khurufi mudni kasabahil wab'i fismai ji'tana wal maknawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'athurin wa kaftiqarin usila wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka'arbin wasuma wa fi'lu amrin wa mudiyin bunya wa a'rabu mudhari'an in ariya min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inathin kaya ru'na manfutin wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabniyi ayu sakana wa minhu dhu fathin wa dhu kasrin wa dham ka aina amsi haitsu wasakinu kam wa raf'a wan nasba ja'alan i'raba lismin wa fi'lin nahulan ahaba walismu qad khussisa bil jari kama qad khussisal fi'lu bi ayyan jazima farfa bi dhammin wansiban fathan wajur kasran ka dzikrullahi abdahu yasur wa zim bitaskinin wa ghairu ma dzukir ya nubuna huja'ahu bani namir warfa bi wawin wansibanna bil alif wa jurbiyain ma minal asma asif min dzakadhu in suhbatan abana wal famu haitsul mimu minhu bana abun akhun hamun kadzaka wahanu wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu wa fi abin wa taliyaihi yanduru wa qasruha min naqsihinna ashharu wa satu dal i'rabi ayyudhafna la lil yakaja akhu abika da'tila bil alif irfa'il musanna waqila idza bi mudmarin mudhafan wusila
kilta kadza kasnani wasnatani qabnaini wabnataini yajriyani wa takhluful ya fi jami'ihal alif jaran wa nasban ba'da fathin qad ulif warfa bi wawin wa bi yajur wansibi salima jam'i amirin wa mudnibi wa shibidaini wa bihi ishruna wa babuhu ulhiqa wal ahluna ulu wa alamuna illiyuna wa arabuna syadda wasinuna wa babuhu mithla khinin qad yarid dal babu wa huwa inda qaumin yattarid wa nunu majmu'in wa ma bihil tahaqqa Nah, jadi kebalik itu ya. Nah, ini benar. Wa nunu majmu'in wa ma bihil tahaq faftah wa qalla man bi kasrihi nataq wa nunu ma thunniya wal mulhaqi bih bi aksida kastamaluhu fantabi. Nah, balik ya. Wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jari wa fil nasbi ma'a kada ulatu waladisman qad ju'il ka'adri'atin fihi dha aydan qubil wa jurabil fathati mala yansarif malam yudhaf au yaqub ba'da al-radif waj'al li nahwi yaf'alanin nuna raf'an wa tad'ina wa tas'aluna wa khatfuha lil jazmi wan nasbi simah kalam takuni litarumi madlamah wa sammi mu'talan minal asma'i ma kal mustafa wal murtaki makarima fal awwalul i'rabu fihi quddira jami'uhu wa huwa alladhi qad qusira wa thani manqusun wa nasbuhu dohar wa raf'uhu yun wa kadha aidan yujar wa ayu fi'lin akhirun minhu alif awawun aw yaun fa mu'talan urif fal alifan wi fi ghairal jazmi
wa abinas bama kayad'u yarmi wa raf'a fihi man wi waqtif jazima salatahunna takbi hukman lazima. Naam. Pembahasan tentang al-mu'rab wal mabni fihi masail. Ini ada sekitar 20 masalah. Ya. Al-mas'alatul ula al-ismu darbani mu'rabun wa awal aslu wa yusamma mutamakkinan wal mabniyu wa wal far'u wa yusamma ghaira mutamakkinin. Isim ada dua macam. Isim mu'rab ini asal dari semua isim. Isim mu'rab disebut dengan isim mutamakkin. Yang kedua isim mabni. Dan ini cabang, disebut isim ghair mutamakkin. Nah, ini sebaiknya tidak pakai al wa mabniyun, ya, ataf kepada mu'rabun, tertulis wal mabniyu. Di ralat yang bagus wa mabniyun, ataf pada mu'rabun tanpa al. Coba pinjam pulpen gitu. Nah, jadi kalau isim mu'rab disebut isim mutamakkin, isim mabni disebut isim ghairu mutamakkin. Asal semua isim itu mu'rab, hanya beberapa saja yang mabni sehingga disebut cabang. Al-mas'alatu atsaniyah, innama yubnal ismu idza asbahal harfa. Isim itu dihukumi mabni jika menyerupai sifat-sifat huruf. Nah, ini ciri khas isim itu mabni adalah isim tersebut memiliki sifat-sifat yang menyerupai sifat-sifat apa ini? Huruf. Wa anwa'us syabahi thalathatun. Macam-macam kemiripan ada 3 macam. Yani kemiripan antara isim mabni dengan huruf yang menyebabkan isim tadi dihukumi mabni itu ada 3 macam. Ahaduha asyabahu al-wad'iyyu. Wa dhabituhu ayyakunal ismu ala harfin aw harfaini
katta'i wana fi ji'tana kullun minhuma ismun mabniyun at-ta'u harfun wahid wana harfani. Yang pertama disebut asyabah al-wad'i. Ketentuannya ialah isim terdiri dari satu atau dua huruf, seperti ta dan na dalam lafadz ji'tana. Masing-masing darinya disebut isim mabni. Ta terdiri dari satu huruf, na terdiri dari dua huruf. Nah, jadi kalau ada isim tersusun hanya dari satu huruf hijaiyah atau dua huruf hijaiyah, maka isim itu pasti mabni. Karena itu mirip dengan apa ini? Huruf. Namanya asyabah al-wad'i. Seperti contoh ji'tana, tak fa'il sama na itu dianggap isim mabni. Karena tak hanya satu huruf, na dua huruf. Sama seperti apa ini? Ciri khas huruf. Ya, ini terdiri dari satu huruf atau dua huruf hijaiyah, ya. Nah. Atsani asyabahu al-ma'nawi wa dhabituhu ayatadhammana al-ismu makna min ma'anil hurufi mithlu mata wa huna falafdu mata ismu istifhamin mabniyun yushbihu harfa istifhamin fil ma'na wa lafdu huna ismu isyaratin mabniyun wal isyaratu makna min ma'anil huruf ghayra annal araba lam taba' laha harfan. Yang kedua disebut asyabah al-ma'nawi. Ketentuannya ialah isim mengandung salah satu makna yang biasa dimiliki oleh huruf. Contoh mata dan huna. Ini isim mabni. Lafadz mata isim istifham mabni karena menyerupai huruf istifham secara makna. Mata itu secara makna memiliki arti bertanya, ya, mirip dengan huruf istifham seperti hal atau hamzah istifham, ya, yang mengandung makna pertanyaan. Sedangkan lafadz huna adalah isim isyarah yang mabni juga karena isyarah adalah salah satu makna yang dimiliki oleh huruf, ya. Di sini ada unsur isyarah. Hanya saja orang Arab tidak membuat huruf isyarah, tapi mereka sepakat bahwa isyarah adalah salah satu makna yang dimiliki oleh huruf, walaupun tidak ada huruf isyarah, ya. Maka isim-isim yang mengandung makna isyarat atau isyarah berarti memiliki kandungan makna yang dimiliki oleh apa ini? Huruf, sehingga isim tadi mabni. Namanya asyabah al-ma'nawi. Ats-tsalis asyabah al-isti'mali wa dhabituhu ayyal zamal ismu tariqatan min taraikil hurufi. Yang ketiga disebut asyabah al-isti'mali. Ketentuannya ialah isim mengikuti salah satu kebiasaan yang dimiliki oleh huruf. Jadi huruf itu punya kebiasaan, ya.
kemudian ada isim yang meniru kebiasaan huruf itu, maka isim tadi pasti mabni dan disebut asyabah al-istimali. Wa huwa nau'ani, ada dua macam kebiasaan huruf ya. Al-awwal fin niyabati anil fi'li. Kebiasaan yang pertama ialah mengganti fi'il tertentu. Kahayhata wasah wa awwa fa innaha naibatun an ba'uda wasqut wa tawajja'u. Contoh hayhata, sah dan awwah ini disebut isim fi'il. Isim fi'il itu mabni ya, karena isim fi'il itu mengganti dari fi'il yang semakna dengannya. Hayhata ini mengganti atau mewakili makna ba'uda, jauh. Sah mengganti atau mewakili makna fi'il uskut, diam. Awwah ini mengganti atau mewakili makna fi'il atau wajja'u. Awwah itu aku sakit. Fa asbahat laita wal alla fa innahuma naibani an atamanna wa atarajja. Isim tersebut menyerupai huruf laita dan huruf la'alla. Laita dan la'alla ini mewakili makna fi'il atamanna wa atarajja. Laita itu maknanya sama dengan fi'il atamanna, itu aku apa ini, berangan-angan. La'alla mewakili fi'il ataraja, yakni aku berharap. Sehingga hayhata dan sah dan awwah atau isim fi'il itu mabni dikarenakan mengikuti kebiasaan huruf yang mewakili lafaz fi'ilnya, menyerupai laita dan la'alla. Nah, asani fil iftiqari ilal ghair. Kebiasaan yang kedua ialah butuh dengan lafaz lain untuk menyempurnakan maknanya. Ini kebiasaan huruf, butuh dengan lafaz lain yang menyempurnakan maknanya. Jadi kalau ada isim yang masih membutuhkan lafaz lain untuk menyempurnakan maknanya, isim tadi pasti mabni, sama seperti huruf yang selalu membutuhkan lafaz lain untuk menyempurnakan maknanya. Kalismil mausul fa innahu yaftakiru ila silatin tufassiru maknahu. Contoh isim mabni ialah isim mausul, dia selalu membutuhkan silah untuk menjelaskan maknanya, ya kan? Wa kadzalikal harfu yaftakiru ila ghairi. Demikian pula huruf selalu membutuhkan lafaz lain untuk menyempurnakan maknanya. Sehingga kalau ada isim yang mengikuti kebiasaan huruf yang selalu butuh dengan lafaz lain untuk menyempurnakan maknanya, maka isim tadi pasti apa? Mabni, disebut asyabah al-istimali. Nah, berarti asyabah al-wad'i ini terkait dengan kemiripan pembentukan lafadznya, ya, terdiri dari satu atau dua huruf hijaiyah. Asyabah al-ma'nawi ini kemiripan isim mabni dengan huruf dalam hal apa ini? Memiliki kandungan makna huruf, yang disebut asyabah al-istimali, berarti kemiripan isim mabni dengan huruf terkait dengan apa ini? Mengikuti kebiasaan huruf yang mewakili makna fi'il yang setara dengannya atau selalu membutuhkan lafaz lain yang menyempurnakan apa?
maknanya. Nah, sehingga kalau ditanya mahwa alismul mabni, kalian jawab alismu al-mabni atau yubna alismu idza asbahal harfa. Isim itu disebut mabni kalau menyerupai huruf. Udhkur anwa asyabah ats-tsalatsah. Sebutkan 3 macam kesamaan atau penyerupaan isim mabni dengan huruf. Kalian jawab asyabah al-wab'i, asyabah al-ma'nawi, asyabah al-istimali. Kalau ada isim yang memiliki salah satu kemiripan dengan huruf dalam salah satu bentuk kemiripan ini, maka isim itu pasti mabni. Baik. Al-mas'alatu ats-tsalitsah, al-mu'rabu minal asma'i ma salima min syibhil harfi. Isim mu'rab adalah isim yang selamat dari kemiripan dengan huruf. Berarti kalau ditanya isim mu'rab itu apa? Itu isim yang tidak sama dengan huruf, tidak mirip huruf. Mithlu ardun wa suma, seperti ardun, suma. Suma itu lughatan fil ismi, artinya isim ya. Suma sama dengan ismun. Nah, ini terdiri dari 3 huruf hijaiyah ya kan? Nah, berarti tidak memiliki kesamaan dengan huruf. Nah, huruf itu terdiri dari 1 atau 2 huruf hijaiyah. Dari sisi makna juga enggak sama dengan huruf apapun. Dari sisi kebutuhan dengan lafaz lain yang menyempurnakan maknanya juga tidak. Maka lafaz ardun dan suma atau ismun adalah isim mu'rab. Al-mas'alatu arabiyah, al-fi'lu dharbani. Mabniyun wa wal aslu wa mu'rabun wa huwa bi khilafihi. Fi'il juga ada 2 macam. Fi'il mabni, ini asal semua fi'il, dan fi'il mu'rab, ini beda dengan asal, yakni cabang. Kebalikannya isim. Kalau isim itu hukum asalnya mu'rab, sedikit yang mabni. Kalau fi'il kebanyakan mabni, sedikit yang mu'rab. Al-mas'alatu al-khamisah, al-fi'lul mabniyu naw'ani. Fi'il mabni itu ada 2 macam. Al-awwal al-madhi. Yang pertama fi'il madhi. Ittafaqan nuhatu ala anna al-madhiya mabniyun. Para ulama al-nahwu sepakat bahwa fi'il madhi itu mabni. Wakhtalafu fi halati binaihi. Mereka berselisih tentang keadaan mabninya fi'il madhi. Wa dhahaba al-kufiyuna ila anna al-madhiya yubna alal fathi abada. Orang-orang Kufah berpendapat bahwa fi'il madhi itu mabni fathah selamanya. Jadi apapun bentuk fi'il madhinya mabni apa? Fathah.
Wa hadzal fathu imma dhahirun wa imma muqaddarun. Fathahnya ada yang nampak, ada yang dikira-kirakan. Ini versi orang-orang Kufah ya. Kalau fathahnya fi'il madhi itu nampak namanya dhahir, kalau enggak nampak fathahnya berarti muqaddar. Yang penting fi'il madhi mabni apa? Fathah. Nahu kataba mabniun alal fathi dhahir. Kataba mabni fathah yang dhahir karena huruf akhirnya ba ada fathahnya, nampak jelas. Katabu mabniun alal fathil muqaddar. Katabu huruf akhirnya itu ba, enggak kelihatan fathahnya ya, yang nampak dhammah tapi dianggap mabni fathah muqaddar yang dikira-kirakan fathahnya. Ini versi orang-orang Kufah. Wadaba al-basriyuna ila annal madhiya mabniyun fi thalathi halatin. Sedangkan orang-orang Basrah berpendapat bahwa fi'il madhi itu mabni dalam 3 keadaan. Di situ ada ala, ada fi. Alanya dihapus ya. Yang benar pakai fi. Berarti mabniun fi thalathi halatin. Nah, al-ula ala sukun. Idza tasala bi dhamiri raf'il mutaharrikin. Ini keadaan yang pertama, fi'il madhi itu mabni sukun jika bersambung dengan dhamir rafa' yang berharokat. Nahu katabta, katabtuma, katabtum, katabtunna. Ya, tatuma, tum, tunna itu dhamir rafa' yang berharokat. Fi'il madhi yang bersambung dengan dhamir rafa' yang berharokat mabni sukun. Coba lihat huruf akhirnya itu, baknya itu sukun semua ya. Katabta, katabtuma, katabtum, katabtunna. Atsaniyah ala dhamm idza tasala biwawil jamaah. Keadaan yang kedua, fi'il madhi mabni dhammah jika bersambung dengan wawul jamaah. Nahu katabu, baknya di dhammah karena bersambung dengan wawul jamaah. Ats-tsalitsah alal fathi idza lam yatasil bi dhamir raf'il mutaharrikin wala wawil jamaati. Yang ketiga, keadaan fi'il madhi itu mabni fathah jika tidak bersambung dengan dhamir rafa' yang berharokat, juga tidak bersambung dengan wawul jamaah. Wa hadzal fathu imma dhahir. Nahu kataba, mabni fathah ini ada yang nampak fathahnya seperti kataba. Wa imma muqaddar. Nahu da'a. Ada juga yang tidak nampak fathahnya sehingga dikira-kirakan seperti da'a. Ini terjadi pada fi'il madhi mu'talul akhir ya. Nah, jadi lain versi. Kalau versinya ahli nahwu Kufah, fathahnya kalau nampak fathah dhahir, kalau enggak nampak fathahnya berarti apa ini? Muqaddar. Walaupun shahihul akhir. Adapun versinya orang Basrah, mabni fathahnya fi'il madhi itu yang dhahir, yang nampak jika huruf akhirnya shahihul akhir. Sahih, bukan huruf ilat. Yang muqaddar, yang mabni fathahnya dikira-kirakan itu jika fi'il madhi tadi mu'talul akhir, huruf akhirnya ialah huruf ilat. Atsani fi'il mabni yang kedua al-amru, fi'il amr. Wa huwa mabniun ala madhabil basriyin. Fi'il amr dinilai mabni menurut madhab Basrah. Wa bina'uhu fi arba'i halat. Kemabnian fi'il amr ada 4 keadaan. Al-ula ala hadfin nun. Yang pertama, mabni dengan membuang nun. Idza tasala bi alifil isnain
awawil jama'ati aw ya'il mukhatabah. Mabni dengan membuang nun jika fi'il amarnya bersambung dengan alif musanna atau wawul jama'ah atau ya mukhatabah. Nahu uktuba itu mabni dengan membuang nun. Uktubu mabni dengan membuang nun. Uktubi mabni dengan membuang nun. Yang pertama karena bersambung dengan alif musanna, yang kedua karena bersambung dengan wawul jamaah, yang ketiga karena bersambung dengan ya mukhatabah. Atsaniyah ala khatfi akhirih. Yang kedua mabni dengan membuang huruf akhir. Idza kana mu'tal al-akhir, jika fi'il amarnya huruf akhirnya mu'tal atau huruf ilat. Nahu ud'u, is'a, irmi. Semua mabni dengan membuang huruf akhir karena ud'u, is'a, irmi ini mu'talul akhir. Ats-tsalitsa alas sukun. Fi'il amr itu mabni sukun. Idza kana sahihal akhiri wa lam yattasil bi akhirhi syai'un aw ittasalat bihi nunun niswah. Jika fi'il amarnya sahihul akhir, huruf akhirnya sahih bukan huruf ilat dan tidak bersambung dengan apapun, atau kalau bersambungnya dengan nunun niswah, maka fi'il amr tadi mabni sukun. Nah, uktub enggak bersambung dengan apa-apa ya, dan dia sahihul akhir, maka mabninya sukun. Uktubna ini bersambung dengan nun niswah, juga mabni sukun. Ar-rabi'ah alal fathi. Yang keempat fi'il amr mabni fathah. Idza kana musnadan lil mufrad wal mudzakkar Nah, ini wawunya dihapus. Idza kana musnadan lil mufradil mudzakkari, enggak pakai wawu ya. Wattasala binuni taukid al-mubashirah. Fi'il amr itu mabni fathah jika bersandar pada mufrad mudzakkar. Maksudnya fa'ilnya berupa mufrad mudzakkar dan bersambung dengan nun taukid mubashirah. Nun taukid mubashirah berarti nun taukid tadi bersambung langsung dengan huruf akhir fi'il amr tadi. Tidak ada pemisahnya. Maka mabni fathah. Nahu uktubanna, uktuban. Al-khulasah, kesimpulannya annal amra bina'uhu ala ma yujzamu bihi mudhari'uh. Fi'il amr itu mabni sesuai dengan tanda jazm pada fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari' itu tanda jazmnya membuang nun, ada yang membuang huruf akhir, ada yang jazmnya dengan sukun ya. Nah, ada yang jazmnya dengan apa ini? Fathah. Nah, maka fi'il amr juga demikian. Kemabniannya sama dengan tanda kejazman fi'il mudhari dengan rincian tadi. Tanbih, catatan penting. Dhaba al-kufiyuna ila anna fi'il amri mu'rabun majzumun bila mi amrin mahdhufatin. Orang-orang Kufah berpendapat bahwa fi'il amr itu mu'rab jazm, dijazmkan dengan lam amr yang dibuang. Fa aslukum litakum, asal lafadz kum itu litakum. Khudifa lamul amri, lamul amrinya dibuang. Tsumma khudifa harful mudhara'ah, kemudian huruf mudhara'ahnya dibuang. Kum menjadi litakum menjadi apa ini? Kum.
Maka ahli nahwu kufat berpendapat fi'il amr ini ya mu'rab jazm ya, karena termasuk bagian dari fi'il mudhari. Al-mas'alatu as-sadisah al-fi'lul mu'rab wal mudhari. Fi'il mu'rab itu adalah fi'il mudhari. Nahwu yaqumu, contohnya yaqumu, lakin bisyarti salamatihi binunil inathi wa nunit taukid al-mubasyirah, dengan syarat fi'il mudhari tadi selamat dari masuknya nunul inath dan nun taukid mubasyirah. Fi'il mudhari itu mu'rab jika tidak bersambung dengan nunul inath, juga tidak bersambung dengan nun taukid mubasyirah. Fa innahu ma'a nunil inathi mabniun ala sukun. Ini ada kesalahan tulis ya. Itu tulis ma'a binuni. Nah, ya kan? Yang benar ma'a nuni. Nah, baknya dibuang. Fa innahu ma'a nunil inathi mabniun ala sukun. Sungguh fi'il mudhari itu kalau bersama dengan nunul inath maka menjadi mabni sukun. Nahwu qouli ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna. Di fi'il mudhari'nya mabni sukun karena bersambung dengan nunul inath. Wa ma'a nunit taukid al-mubasyirah mabniun alal fathi. Dan fi'il mudhari jika bersambung dengan nun taukid mubasyirah maka hukumnya mabni fathah. Nahwu qouli ta'ala la yumbadanna. Nah, ini mabni fathah karena fi'il mudhari'nya bersambung dengan apa ini? Nun taukid mubasyirah. Wa amma ghairul mubasyirah fa innahu mu'rabun ma'aha takdiran. Adapun kalau bersambung dengan nun taukid ghairul mubasyirah, berarti antara nun taukid dan huruf akhir fi'il mudhari ada pemisah, maka fi'il mudhari'nya tetap mu'rab ya, dengan dikira-kirakan bersama dengan nun taukid tadi. Nahwu qouli ta'ala la tublawunna, ini mu'rab ya. Fa imma tarayinna, ini juga mu'rab. Wala tattabi'anni, juga mu'rab karena antara huruf akhir fi'il mudhari dengan nun taukid ada pemisahnya ya. Naam, tublawunna itu dipisah dengan wawul jamaah. Fa imma tarayinna ini dipisah dengan ya mukhatabah. Wala tattabi'anni dipisah dengan alif musanna, sehingga tetap mu'rab fi'il mudhari'nya dikarenakan bersambung dengan nun taukid ghairul mubasyirah. Jadi kesimpulannya fi'il yang mabni, fi'il madhi, fi'il amr ya. Fi'il yang mu'rab, fi'il mudhari' dalam keadaan tertentu fi'il mudhari' ikut-ikutan mabni, yakni ketika bersambung dengan nunul inath mabni apa? Sukun, atau bersambung dengan nun taukid mubasyirah menjadi mabni apa? Fathah. Kalau bersambung dengan nun taukid ghairul mubasyirah maka fi'il mudhari'nya tetap apa ini? Tetap mu'rab. Al-mas'alatu as-sabi'ah wal khurufu kulluha mabniyatun. Huruf semuanya mabni. Jadi kalau isim kebanyakan mu'rab, sedikit yang mabni. Kalau fi'il kebanyakan mabni, sedikit yang mu'rab. Kalau huruf mabni semua. Tayyib. Al-mas'alatu ats-tsaminah. Anwa'ul bina'i arba'atun. Mabni itu ada 4 macam. Al-awwal as-sukun wa wal aslu wa dakhala fil kalim ats-tsalath nahwu hal wa kum wa kam. Yang pertama mabni sukun, ini hukum asal kemabnian, masuk pada 3 macam kalimat.
Kalimat isim, fi'il dan huruf. Hal mabni sukun, kum mabni sukun, kam mabni sukun. Hal mewakili huruf, kum mewakili fi'il, kam mewakili isim. Atsani al-fathu wa dakhal aidan fil kalim ats-tsalath nahu sawfa wa qama wa aina. Yang kedua mabni fathah, masuk juga pada 3 jenis kalimat. Contoh saufa mewakili huruf mabni fathah, qama mewakili fi'il mabni fathah, aina mewakili isim mabni fathah. Ats-tsalis al-kasr wa dakhala fil harfi wal ismi nahu lamul jar wa amsi. Yang ketiga mabni kasrah, masuk pada kalimat huruf dan kalimat isim, tidak masuk pada kalimat fi'il ya. Nah, contoh lamul jar, lam jar ya, li zaidin. Nah, mabni kasrah mewakili huruf. Amsi ini dibaca si terus amsi ya, mewakili apa ini? Isim. Rabi ad-dhamm wa dakhala fil harfi wal ismi aidan. Yang keempat mabni dhammah, masuk juga pada kalimat huruf dan isim. Nahu mundu fi lughati man jar biha. Fi lughati man jar biha au rafa'a fa innal jarata harfun wa rafi'ata ismun. Contohnya mundu. Mundu itu ada yang mengejarkan isim sesudahnya, ada yang merofakkan isim sesudahnya. Kalau setelah mundu itu dibaca jar, maka mundu dianggap sebagai huruf, berarti mewakili huruf mabni dhammah. Kalau setelah mundu itu isimnya dirafa, maka mundu dianggap isim, maka dia mewakili isim yang mabni dhammah. Jadi mundu itu mewakili huruf dan mewakili isim yang mabni dhammah. Kalau setelah mundu itu dijarkan, maka mundu huruf jar mabni dhammah. Kalau setelah mundu itu rafa, maka mundu mewakili isim yang mabni dhammah. Wa dzalika qauluhu rahimahullah, ini yang dimaksud ucapan Ibnu Malik rahimahullah, wal aslu fil mabni ayyusakana wa minhu dhu fathin wa dhu kasrin wa dhamm ka aina amsi haitsu wasakinu kam. Al mas'alatu at-tasi'ah, masalah yang ke-9, al-i'rabu fil lughatil arabiyyah lahu ma'anin katsirah asharuha sittatun. I'rab menurut bahasa Arab ada banyak makna. Yang paling masyhur ada 6 makna i'rab menurut bahasa. Al-awwal al-bayan, ya, artinya jelas. Al-tsani al-ijadah, artinya bagus atau memperbagus. Al-tsalis al-husnu, yaitu artinya bagus juga. Ar-rabi at-taghyir, perubahan. Al-khamis izalatul fasad an syai', izalatul fasad an syai', itu menghilangkan kerusakan dari sesuatu, itu i'rab. As-sadis at-takallum bil lughatil arabiyyah. Yang ke-6 makna i'rab secara bahasa ialah bercakap-cakap dengan menggunakan bahasa Arab. Tapi yang paling sering dipakai i'rab itu maknanya ialah at-taghyir, ya, perubahan. Wa i'rabu inda nuhati taghyiru awakhiril kalim bisabab ikhtilafil awamil ad-dakhilati ilaiha lafdhan aw taqdiran. Adapun i'rab menurut ahli nahwu adalah perubahan akhir kalimah dengan sebab perbedaan amil yang memasukinya, baik yang perubahannya nampak atau dikira-kirakan. Baik, kalian sudah paham itu. Al-mas'alatu al-ashirah, masalah yang ke-10. Anwa'ul i'rabi arba'atun. Macam-macam i'rab ada 4.
ar-raf'u wan nasbu wal jar wal jazmu. Rafa, nasab, jar, jazm. Fa amma raf'u wan nasbu fayastariku fihima al asma'u wal af'al. Adapun i'rab rafa dan nasab maka diikuti oleh isim dan fi'il. Nahwu Zaidun yakum wa inna Zaidan la yakuma. Wa ammal jar fayakhtassu bil asma' nahwu bi Zaidin. Adapun i'rab jar khusus dipakai oleh isim. Contoh bi Zaidin. Wa amal jazmu fayukhtassu bil af'al. I'rab jazm khusus dipakai oleh fi'il. Nahwu lam yadrib. Wa dzalika qauluhu rahimahullah. Inilah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Wa raf'a wan nasb ja'alan i'raba ismin wa fi'lin nahwu dan ahaba. Wal ismu qad khussisa bil jari kama qad khussisal fi'lu bi ayyan jazima. Baik. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita sudah membahas 10 permasalahan. Tersisa 10 permasalahan ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.